Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya kita semua sering banget lihat, tapi mungkin belum sepenuhnya paham artinya. Yap, kita akan bahas soal Hari Berkabung Nasional dan simbol bendera setengah tiang di Indonesia. Anda pasti pernah lihat kan, bendera merah putih kita dikibarkan tapi nggak sampai puncak tiang, cuma separuh gitu. Suasananya tuh langsung kerasa beda ya, jadi lebih hikmat, lebih serius. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebetulnya lagi terjadi? Aturan mainnya gimana? Dan pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan bangsa kita secara bareng-bareng? Yuk, kita kupas tuntas. Oke, hal pertama dan paling fundamental yang perlu kita pahami adalah konsepnya. Jadi, ini bukan tentang tanggal tertentu di kalender. Nah, ini dia poin kuncinya. Hari Berkabung Nasional itu bukan hari libur yang udah ditandai merah di kalender setiap tahun. Bukan. Anggap aja ini sebuah status atau periode khusus yang diumumkan oleh pemerintah. Kapan? Ya saat ada peristiwa luar biasa yang menimbulkan duka mendalam bagi kita semua sebagai satu bangsa. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini deh. Di kolom kiri ada tanggal tetap. Gampangnya, ini kayak hari kemerdekaan atau hari pahlawan. Udah pasti tanggalnya itu-itu aja tiap tahun. Nah, kalau yang di kanan, periode ditetapkan. Ini sifatnya insidental. Artinya, dia baru ada kalau pemerintah secara resmi mengumumkannya sebagai respons atas sebuah kejadian. Terus, peristiwa luar biasa macam apa sih yang bisa memicu penetapan status berkabung nasional ini? Secara umum, ada dua penyebab utamanya. Yang pertama adalah wafatnya seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Dan yang kedua, terjadinya sebuah tragedi nasional atau bencana alam yang skalanya masif banget. Biar gampang, kita langsung lihat contohnya aja ya. Contoh yang pasti kita semua masih ingat banget ya, waktu Presiden ketiga Indonesia, Bapak B.J. Habibie, berpulang pada tahun 2019. Nah, untuk menghormati jasa-jasa beliau yang luar biasa, pemerintah menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Saat itu, bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh negeri. Kalau contoh untuk pemicu kedua, itu adalah bencana yang dahsyat. Misalnya seperti tsunami di Aceh tahun 2004. Skala kehilangan dan duka yang begitu besar menjadikannya sebuah tragedi nasional. Nah, momen seperti itulah yang menjadi dasar penetapan Hari Berkabung sebagai wujud solidaritas seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita tahu pemicunya. Terus, gimana dengan aturan mainnya? Emang ada landasan hukumnya? Dan apa simbol utamanya? Jawabannya ada banget. Ini semua diatur secara resmi loh. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di dalamnya dijelaskan dengan sangat rinci tata cara pengibaran bendera negara saat masa berkabung. Dan yang menarik, durasi yang paling umum ditetapkan itu adalah 3 hari berturut-turut. 3 hari, bukan 1, bukan 2. Kenapa 3 hari? Nah, durasi ini dianggap sebagai standar agar seluruh bangsa punya waktu yang cukup untuk sama-sama berhenti sejenak, merenung, dan menunjukkan rasa duka cita secara serentak. Ini adalah simbol persatuan dalam duka, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, bahkan sampai di kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri. Oke, kita masuk ke satu hal penting yang seringkali bikin bingung dan perlu banget kita luruskan. Ini ada kaitannya dengan tanggal 30 September. Banyak banget kan yang mengira kalau 30 September itu Hari Berkabung Nasional. Wajar sih, soalnya kan pada hari itu kita juga mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang para pahlawan revolusi. Tapi, ada perbedaan teknis yang sangat krusial di sini. Ingat kan, Hari Berkabung Nasional itu sifatnya insidental, alias ditetapkan pas ada kejadian aja. Nah, kalau peringatan 30 September itu adalah acara tahunan yang tetap. Kuncinya di situ, meskipun sama-sama momen berduka, status penetapannya itu beda. Oke, terlepas dari semua aturan dan pemicunya, apa sih sebetulnya esensi atau makna yang lebih dalam dari ritual kebangsaan ini? Pada intinya, ini semua adalah tentang rasa kebersamaan. Saat bendera itu turun setengah tiang, kita semua dari Sabang sampai Merauke sedang melakukan hal yang sama. Ini adalah cara kita sebagai satu bangsa untuk secara kolektif menunjukkan solidaritas, berempati dengan mereka yang berduka, dan memberikan penghargaan tertinggi atas jasa atau pengorbanan yang telah diberikan. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah perenungan terakhir. Ketika sebuah bangsa berduka bersama-sama, apakah itu hanya jadi sebuah beban emosional kolektif? Atau justru momen-momen seperti inilah yang bisa mengikat kita lebih erat, mengingatkan kita pada nilai-nilai bersama, dan pada akhirnya malah memperkuat fondasi kebangsaan kita? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.